ibadahmu najis. Perhatikan ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya adalah bait Allah, ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-murid itu seringkali ada peristiwa belum ngerti. Nanti setelah berapa tahun, oh ya ngerti. Ini belum ngerti. Nanti, oh ya ngerti. Dan sama seperti kita. Terlalu lamban hati kita. Betul kan? Loh, kalau ini tahu dulu, kok baru tahu saya sekarang? Kenapa kamu bisa seperti itu? Karena kelambanan dan kemalasan. Perhatikan saudara, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Jadi waktu Yesus ngomong rombak bait Allah, gitu kan, tuh dikatakan oleh dia, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Mereka nggak ngerti maksudnya apa ini, ngomong apa ini ya, 3 hari, gimana ya, murid-muridnya teka-teki terus tiap hari mikir, ini ngomong Tuhan ini aneh-aneh, bikin puzzle terus. Puzzle, spiritual puzzle. Nggak ngerti saya. Nikodemus, dia ngomong kamu harus lahir baru. Ngomong apa? Nggak ngerti saya. Dan waktu saya berbicara dengan orang juga sama. Kalau tidak ada roh dan tidak ada terang daripada Tuhan, waktu saya berbicara firman Tuhan, nggak ngerti dia. Kenapa? Ya karena kamu belum dibukain, dicelikan oleh Tuhan. Dan saudara jangan marah, saudara. Tuhan Yesus nggak marah. Goblok kamu, enggak, dia nggak marah, nggak ngerti nggak apa-apa, nanti ngerti sendiri. Saya pernah ngomong dengan Pak Yosef Tong, Pak, Bapak ngasih pelajaran itu, ya ampun Pak, buahnya itu minta ampun. Ini 4 semester, jadi 1 semester ini. Dan dia ngatakan apa? Kamu pikir Tuhan Yesus ngajar juga ngerti semua? Murid-muridnya ngerti, oh ngerti, nggak ada itu. Nanti setelah dia mati ngerti semua. Oh gitu Pak ya, iya. Nampak kamu? Benar saudara. Benar saudara. Setelah lama gitu, oh ini maksudnya Pak Yosef itu, ini ya. Oh ini maksudnya Pak Stephen Tong itu. Oh ini baru ngerti. Setelah apa? Pelayanan, pengalaman, barulah kita ngerti. Oh iya, maksud dia seperti ini. Saya tidak pernah masuk dimensi di dalam kesedihan yang dalam setelah anak saya meninggal, baru saya tahu apa arti kehadiran seseorang dicintai. Yang dulu saya nggak pernah pikir. Dan saya bisa mengerti hadirat Allah yang luar biasa dari kejadian itu. Dan saya melihat bahwa hadirat Allah tidak tergantikan. Dan disitulah rahasia daripada kita menemukan kembali hadirat orang-orang kita cintai. Misteri itu. Saudara, itu rahasianya di sana. Ya, perhatikan ini saudara. Ya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi mereka mencocokkan, mereka belum tahu nih, rombak bait Allah 3 hari aku dirikan. Apa maksudnya? Begitu Yesus bangkit, mereka ingat, oh ya dia pernah ngomong ini, benar ini. Wah, perkataan Tuhan Yesus benar. Terus dia langsung ingat firman di dalam hukum Taurat, kitab Taurat perjanjian lama. Wah, sesuai kitab suci, baru ada sambungannya semua. Jadi Paskah itu adalah, saudara tahu, tubuh Kristus itu membuat link antara PL dan PB di dalam dirinya, dalam kuasa hadiratnya. Dan kamu harus percaya seperti murid-murid, teringatlah dan dia baru sadar, baru ngerti. Oh berarti Tuhan Yesus ini sama dengan yang dikatakan dia dengan orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama, dan semua nabi-nabi mengatakan kalimat yang sama, menunjuk kepada dia. Mereka baru tahu setelah apa? Kebangkitan. Saudara, saya pernah menyelidiki pengetahuan teologi setelah kebangkitan itu sangat berbeda dengan sebelumnya. Dan banyak orang-orang berdebat, banyak orang-orang ingin mengerti firman Tuhan, tapi kalau kamu tidak memiliki iman kebangkitan, kamu selama-lamanya hanya pengetahuan dan kamu tidak ngerti apa-apa. Kamu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan yang begitu dalam, hubungan kekekalan. Nah, surah ayat yang ke-23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Bukan hanya murid-murid,
Mereka yang pernah mendengarkan semua, wah mereka teringat. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Air menjadi anggur. Ini kan? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Kenapa saudara? Spiritual fraud. 2 hari Jumat Sabtu saya jelaskan ini. Iman gadungan, kasih gadungan, pengakuan gadungan. Kenapa dia tidak mempercayakan itu? Petrus mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan Allah. Dia menyembah Tuhan, melihat ikan banyak itu luar biasa, dia menyembah Tuhan Allahku. Thomas juga sama-semua sama. Saudara tahu, Tuhan Yesus tidak pernah mempercayakan hidupnya kepada pengakuan orang percaya pada dia. No. Karena dia tahu hati mereka. Dan waktu Petrus memohon pada dia, jangan kamu mati dengan cara yang seperti itu. Aku akan bela kamu. Aku mati bagi kamu. Aku bersumpah, aku akan hidup untuk kamu. 6 jam kemudian, siapa dia? Nggak tahu saya. Sumpah mati, aku nggak tahu tuh siapa. Waktu dia lihat Yesus, Yesus lihat dia. Habis ngomong itu, sumpah mati, aku tidak kenal dia. Yesus digebukin itu. Terus dia memandang Petrus. Petrus memandang dia. Langsung lari. Nangis luar biasa. Aku tahu hatimu, aku mengenal hatimu. Siapa kamu? Banyak orang-orang yang memegahkan pekerjaannya, mujizat-mujizatnya, pengetahuan teologianya. Saudara, jika kita belum pernah mengalami kebangkitan di dalam kebangkitan Kristus, iman di dalam iman Kristus, saudara, semua itu gadungan, semua itu fraud, dan itu adalah kriminal, saudara. Dan Tuhan benci dengan seperti itu. Engkau di depan orang, wah, mengakui begini-begini, nah taunya kamu menyangkali aku. Berapa kali, berapa puluh kali, berapa ratus kali kamu melakukan tindakan-tindakan yang seolah-olah itu mencintai saya, membela saya, ujungnya menyangkali saya. Maka Tuhan tidak bisa mempercayakan kepercayaan dia kepada orang mempercayakan pada dia. Karena mereka tahu hati mereka masing-masing, begitu dosanya begitu berat. Dan apalagi Tuhan. 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dari mulut Hosana, Hosana menjadi salibkan dia. Dari mulut aku bela kamu, aku sangkali kamu, terlihat semuanya. Dan perhatikan saudara, Tuhan Yesus tidak pernah kecewa dengan hal ini, karena dia tidak mempercayakan pada pengakuan manusia. Dan saya belajar ini, saudara. Begitu banyak pengalaman saya. Pak Agung tolong ke gereja ya, bisa melayani di sini. Oh, manis sekali, saudara. Tapi ujungnya menyangkali saya. Kamu keluar dari gereja ini. Dan saya tidak mempercayakan pada mulut dia. Karena saya ke sini adalah karena Tuhan pimpin saya, bukan karena kamu. Jadi waktu saya keluar, saya nggak pernah sakit hati dengan kamu. Tapi kamu harus menghadap kepada kedisiplinan Tuhan. Karena mulutmu awal dengan akhir beda. Dan kita harus belajar tidak mempercayakan itu pada mulut manusia. Saudara akan kecewa luar biasa. Ya, yang terakhir. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan penyucian, dengan pengubahan, dengan pembersihan di bait Allah. Jadi Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu, orang-orang jual semua. Saudara, coba kita lihat Ulangan pasal 14. Ulangan 14. Ayat 24.
Saudara, tidak ada salahnya mereka membawa itu semua, nggak ada salahnya. Ya, perhatikan. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya. Nggak mungkin bawa lembu, apalagi 6 keluarga, 6 lembu. Gimana bawanya? Dan orang kaya kan diberkati, nggak boleh merpati, nggak boleh. Supaya gampang merpati, nggak boleh. Saudara-saudara, memberikan persembahan tidak boleh main-main. Itu menunjukkan kerohanianmu sejati itu di situ. Kamu mau perhitungan dengan Tuhan, Tuhan perhitungan dengan kamu binasa pasti. Sekali lagi, saudara, Tuhan begitu murah hati menyediakan kau begitu banyak berkat-berkat yang luar biasa. Tapi apakah kau ingat akan hati Tuhan? Dan semua akan dituntut Tuhan satu persatu, saudara. Saudara, ini pengadilan Tuhan itu masih akan berjalan di depan kita. Perhatikan, saudara. Ya, ayat yang ke-24. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya. Ngerti maksudnya, saudara? Jadi kalau lembu itu berapa? Oh, lembu harganya 15 juta. Berarti kamu harus memakai uang ganti lembu itu. Persembahanmu yang per tahun. Dan bukan hanya itu, saudara. Mereka diberkati Tuhan dan ada cara-cara orang Israel diberkati Tuhan dalam tiap pekerjaan, tiap perdagangan dia. Mereka ambil 10%. Dan lembu ini lain. Ambil 10% dan itu dibawa mereka untuk dipersembahkan bait Allah. Saudara, bangsa yang diberkati Tuhan dalam sepanjang sejarah, bangsa yang bisa memberikan persembahan dengan tulus, jujur, dan transparan di hadapan Tuhan. Kalau keluargamu diberkati Tuhan, lakukan ini, saudara. Saudara, itu berkaitan dengan kerakusan kita. Tuhan katakan cukup kamu makan, yang lain adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita enggak, saudara. Enggak lakukan itu. Kita lemah sekali. Dan Tuhan tahu, Tuhan sabar. Tapi bukan berarti Tuhan diam. Ya, ada kalanya Tuhan bisa bertindak banyak hal. Tetapi Tuhan itu begitu baik. Maka hari ini saya ingatkan saudara supaya kita jangan main-main dengan bait suci yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu hati kita apa. Dan saudara, dikatakan di sini, menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Nah, sekarang nggak perlu ini, saudara. Ada bank. Bukan bank Miun, bank Marjan, bukan. Bank uang. Jadi nggak perlu aku dibungkus. Itu kuno. Sekarang sudah modern. Nah, kamu bankkan dan bank itu langsung salurkan. Kalau dulu Pak masih susah, sekarang sudah pakai barcode gitu kan. 5 tahun ini gereja berubah luar biasa, saudara. Cara yang mempersembahkan juga beda sekali. Mungkin kota-kota ini nggak ada nanti. Kita masuk kuna pakai kota. Nanti kalau sudah digital semua, ya itu semua lebih mudah. Ya, ayat 26. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan. Tapi kamu jangan mabuk. Ya, Pak, ada anak yang senang mabuk, pakai ayat ini. Ada ponakan saya, boleh ini mabuk ini, Pak. Ini, kamu kan pendeta, ini coba baca. Saya ngomong, ngawur kamu. Anggur bisa memabukkan, tapi kita minum anggur bukan untuk mabuk-mabukan. Ngawur, baca ayat yang benar. Ini minuman yang memabukkan kan boleh mabuk-mabuk. Itu anggurnya bisa memabukkan, bukan kita terus ikut mabuk-mabukan. Perhatikan ini ya. Atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Nah, saudara, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang terakhir. Kita lihat poin yang keempat dan kelima tentang tanda. Saudara, perhatikan baik-baik. Tanda perombakan bait Allah dan didirikan dalam 3 hari. Rahasia ini itu hanya bisa dimengerti setelah kebangkitan.
Dan murid-murid pun sama. Dalam Lukas 24, Lukas 22, ayat 37, 24, ayat 37 sampai 45, tentang Christ Center Vision. Mereka dibukakan perjalanan Emos itu. Dan murid-murid melihat semua, dan mereka dibukakan, dicelikan, siapakah aku sebenarnya? Setelah kebangkitan, seluruh kitab suci itu menyatu dan dihidupkan kembali melalui kematian dia, dan kemudian dia bangkitkan. Termasuk yang dibangkitkan adalah bukan hanya tubuh kita berdosa, hukum Taurat dan seluruh ketentuan semua itu akhirnya dihidupkan oleh Tuhan, digenapi oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan. Dan setelah dia bangkit, semua mengarah kepada dia. Akulah kesempurnaan Taurat, sunat, dan bait suci adalah aku. Dan semua terbuka, saudara. Dan visi ini jarang sekali gereja mengerti ini, saudara. Dan waktu saya tahu ini dan memperdalam terus berpuluh-puluh tahun, saya semakin tahu mengapa ada gereja yang tidak mencintai Kristus tapi penuh dengan kemuliaan secara duniawi. Karena itu adalah cara iblis menggiring semua pengakuan untuk memalsukan semuanya, dan Kristusnya dibuang dari gereja. Ini yang pertama. Ibrani pasal 3, kita lihat. Ibrani pasal 3 ayat 5 dan 6. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak. Apa bedanya Musa dengan Kristus? Musa itu pelayan, pelayan bait suci. Kristus adalah anak, dan dia adalah bait suci sendiri, dan dialah pendirinya, dialah bait suci itu. Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi yang menyelamatkan kamu, yang memimpin kamu bukan Musa. Dan dia berkata pada bangsa Israel, engkau berpikir Musa sebagai pimpinanmu, Abraham sebagai bapak nenek moyangmu dalam iman. Bukan, akulah pengganti dari semua manusia-manusia yang sementara ini. Akulah yang mengangkat Abraham, akulah yang mengangkat Musa, Harun, dan semua. Aku melebihi mereka semua, dan engkau tolak aku. Jadi pasca dosa terbesar adalah mempermainkan Tuhan di dalam kenajisan dan kecemaran, menutupi semua hadirat Allah dengan kepentingan kita, dengan keuntungan kita. Dan berapa banyak gereja-gereja melakukan hal seperti ini, orang-orang percaya melakukan seperti ini. Saudara, saya dulu waktu sering saya mendengarkan waktu acara pemuda, ya ini satu contoh yang sebenarnya tidak baik. Dan ada pendeta yang mengatakan, gereja itu tempat kamu cari jodoh. Waktu saya mikir-mikir, benar juga ya, kan di gereja tuh orangnya baik-baik gitu kan, orang udah ngerti Tuhan Yesus, sudah beriman, nah carilah pacar di gereja, carilah jodoh di gereja, semua di gereja gitu. Saudara, hal itu dalam pikiran kita terjadi seperti itu, ada sesuatu yang normal dan nggak ada masalah. Betul maksud saya, ngerti maksud saya? Orang bertemu jodoh di gereja, nggak apa-apa. Tapi jika kamu mengambil keuntungan dari sana supaya gerejamu banyak orangnya dan kamu menyeting semuanya, maka orang datang nggak lihat Tuhan, cari jodoh. Nah, dosamu itu besar sekali. Jadi itu adalah satu hasil karena persekutuan dan Tuhan berkati kita, kamu dapat jodohnya itu. Itu adalah natural. Tapi begitu kamu ikut di dalamnya, mengatur dalamnya, dan kemudian mengadakan retreat, terus mencari keuntungan di sana, oh, kamu melakukan seperti yang Tuhan Yesus lihat. Dosamu besar. Dan kamu datang ke gereja hanya mencari keuntungan. Kamu datang ke gereja untuk mencari seperti Yeskel 34. Gembala-gembala yang cuma menggunting bulu-bulu domba dan menyembelih semua yang besar-besar. Tapi dia tidak pernah perhatikan kondisi yang ada. Saudara, ini adalah cikal bakal gereja dibuang oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Dan itu terjadi. Dan termasuk ada sesuatu yang sangat-sangat rentan dan sangat tragis. Ada satu orang datang
ke sekolah Alkitab. Kenapa kamu datang ke sekolah Alkitab? Cari kerjaan. Maksudnya apa? Wah, susah. Usaha ini susah. Jadi pendeta gampang. Cuman ngapalin aja cukup. Pinter ngomong udah cukup. Wah, saudara, waktu saya mendengarkan seperti ini, bagaimana mencetak hamba Tuhan seperti ini di STT, saudara, itu kehancuran masa depan gereja yang sangat fatal sekali. Kita sembarangan mendidik imam, mendidik pendeta dengan motivasi yang tidak jelas seperti itu, dan kemudian kita terima dan kita ngomong, ya Tuhan kan murah hati. Betul, bisa lakukan itu, tetapi pintu awal itu, saudara, dengan kudus hati Tuhan. Dan saya berkali-kali berkata itu pada orang-orang yang ada di dalam STT semua, engkau mempermainkan Tuhan, engkau sedang merusak generasi gereja mendatang, dan itu kita akan lihat hancur semuanya, karena motivasi mereka bukan Tuhan, tapi pekerjaan, keuntungan, dan semuanya. Gereja hancur semuanya. Dan jangan mempermainkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah kami hari ini mendengar cerita dan seruan kesedihan dari anak-Mu Tuhan. Rumah Bapakku sekarang dihina, disepelekan, dan diinjak-injak dengan kaki-kaki yang kotor, dengan tangan yang najis, sehingga kami merasakan bahwa kami sudah tidak melihat lagi Tuhan hadir di tempat itu. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena ada satu bait Allah yang baru, bait suci yang kekal itu, yang Kau berikan pada kami, dan di dalam tubuh Kristus kami mendapatkan satu persekutuan, satu ikatan rumah Allah yang sejati, dan sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hati kami dengan darah yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Dan disitulah Tuhan, rumah Bapa dalam tubuh Kristus, dan ada di dalam hati kami, dan kami menjadi rumah-Mu Tuhan. Ini adalah satu penghargaan, satu kemuliaan, satu kebanggaan yang luar biasa, karena tanpa hadirat tubuh Kristus dengan kuasa kematian mengalahkan maut, maka kami tidak akan bisa melawan perbudakan dosa dan menghadapi maut itu. Tapi karena ada nama-Mu Tuhan, setiap orang sudah mengakui dan ikut dengan Engkau di dalam segala kelemahannya, dan waktu dia menghadap padamu, maka mereka semua mendapatkan jaminan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami, kuatkan kami, tegakkan kami, dan hibur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan pada liturgi.